Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini mari saya mengajak setiap kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari, saya percaya sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan yang kita sama-sama rasakan. Sebab itu bersama malam hari ini kita bawa setiap hati dan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kebaikan, kemurahan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Biar malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kemurahan Tuhan yang besar. Tidak habis-habisnya kami mengalami kebaikan. Setiap hari kami melihat Tuhan. Setiap hari kami merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami hidup di dalam anugerah-Mu. Kami hidup beroleh keselamatan daripada Tuhan. Kami hidup di dalam kasih dan rancangan Tuhan yang sempurna. Sebab itu ajar hati kami selalu berseru dan mengandalkan Tuhan. Satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian kami malam hari ini. Kami mau katakan Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk keselamatan yang kami terima. Segala pujian syukur kami bagi-Mu. Hanya bagi nama Yesus, Kau yang layak Tuhan. Kami bersyukur, oh sungguh terlalu baik. Mari bawa hatimu malam hari. Mari datang menyembah. Terima kasih. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana. Mari yang datang bersyukur. Ku bersyukur atas anugerah-Mu. Kau telah menemukanku, amin. Sejarah hidupku Kau jadikan baru, amin. Ku berarti dalam rencana. Sama-sama mari katakan pujian. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana-Mu. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Buat kasih dan kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Kau selalu ada dalam hidupku. Kau nyata dalam hidup. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami bawa pujian hati kami, sembah kami Tuhan. Tidak henti-hentinya hati kami bersyukur dan berterima kasih. Sebab besar kasih setia-Mu Tuhan. Oh, kami mau katakan Yesus Engkau juru selamatku dalam janji.
selamanya kan ku nyatakan. Amin. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan. amin. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kami nyatakan kan ku nyatakan. besar kasih-Mu, Besar setiamu Tuhan terima kasih. di hidupku. Oh, Yesus. Yesus, Ini pujian penyataan setiap kami Tuhan. Engkau pujian hati kami, Engkau kemenanganku. selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari bersama dengan iman sama-sama nyatakan, Yesus, Engkau juru selamatku. kemenangan Tuhan sediakan buat setiap kami. Dalam janji-Mu kami percaya Tuhan, Engkau yang berjalan setia di dalam setiap perkara hidup kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati, kami percaya Tuhan, Besar setiamu Engkau setia. Sekali lagi mari bersama-sama naikkan pujian menyatakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. besar kasih setiamu Bapa. Senantiasa hati kami percaya, Kau yang pegang seluruh hidupku, Kau yang pegang Yesus hidup. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan kemenangan bagi setiap umat-Mu yang senantiasa berpegang teguh di dalam firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menjadi pembela kami sepanjang kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Kau selalu pegang hidupku, sebab kami tahu Engkau berdaulat penuh atas kami Tuhan. Oh, sekali lagi sama-sama kami mau katakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah-Mu, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, yang pasti akan nambah iman percaya kita kepada Tuhan. Saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie, ya. Puji Tuhan. Saya mau bersaksi di Mesbah Doa. Beberapa waktu yang lalu cucu kami, cucu yang kedua lahir berjenis kelamin perempuan, lahir dengan anggota tubuh yang sempurna. Tapi ada yang aneh Bu, kaki kanan lututnya terbalik ke atas ya. Dan yang atas terbalik ke bawah. Waduh ya. Jadi kaki kanan dari lututnya terbalik ke atas dan yang atas terbalik ke bawah. Kami semua sekeluarga menangis sambil memohon pertolongan dari Tuhan. Kami semua sedih bagaimana nanti masa depan cucu yang baru lahir ini. Bagaimana nanti cucu ini untuk bisa jalan dan beraktivitas karena kakinya terbalik. Sambil kami semua sekeluarga menangis, kami menemui dokter anak dan dokter kandungan yang menangani persalinan. Mereka bilang besoknya di hari Sabtu, kami disuruh menemui dokter ortopedi biar nanti diperiksa bisa dibetulin atau tidak. Karena dokter ortopedi yang bisa memahami masalah seperti itu. Lalu kami sekeluarga pulang dari rumah sakit, anak saya dan cucu saya, kami tinggal di rumah sakit ditemani mertuanya untuk pemulihan. Dan beberapa waktu kemudian jam 5 pagi mertua anak saya bangun mau mengganti popok cucu bayi yang baru lahir ini. Karena di rumah sakit tempat anak saya bersalin, ibu dan bayinya tinggal satu kamar. Pas mau ganti popok, cucu kami, mertuanya itu atau besan saya kaget luar biasa. Karena kaki cucu kami itu menjadi normal, seperti manusia normal. Lututnya juga normal. Wow, Ibu Tuhan Yesus itu luar biasa, membuat mujizat yang luar biasa. Terpujilah Tuhan ya, yang sangat baik. Kami semua sekeluarga bersuka cita dan bersyukur karena Tuhan Yesus. Dan namun tetap di ronsen dan diperiksa dokter ortopedi. Beliau bilang semuanya bagus, inilah kesaksian saya yang kami terima. Jadi belum sempat dioperasi saudara, baru mau periksa di dokter ortopedi, tiba-tiba bangun pagi, dilihat kakinya sudah menjadi normal. Wow, itu semua karena Tuhan loh ya, kalau bukan karena Tuhan bagaimana itu bisa terjadi? Harusnya kan dioperasi ya. Namun Bu, ya di balik mujizat yang kami alami, mengalami sukacita dari kelahiran cucu dan juga mujizat yang dialami, kami mohon dalam doa juga buat saya dan seluruh keluarga kami agar tetap kuat menghadapi duka cita. Di saat sukacita anak laki-laki saya yang bungsu, ya di saat sukacita ini, ya cucu yang lahir dan mujizat yang dialami, justru anak lelaki saya yang bungsu berusia 23 tahun meninggal. Ya tanpa ada penyakit, karena di akhir Oktober lalu 2025 dia menjalani ya MCU, permintaan dari pekerjaan di Pertamina. Dari hasilnya semuanya baik, ya tidak ada sakit. Dan anak kami bekerja di Pertamina, ditempatkan di Pertamina Hulu Rokan di Duri. Anak kami ini baik, budi, dan sangat sayang kepada orang tua. Kami semua kaget dan sangat terpukul mendengar kepergian anak bungsu kami ini. Maaf Ibu, kesaksian saya ini panjang ya. Terima kasih, biarlah Ibu sehat selalu bersama keluarga, panjang umur. Semoga pelayanan Ibu semakin diberkati Tuhan. Ya inilah kesaksian dari mama saya ya Bu. Maaf panjang sekali karena memang kondisi saat ini kami sedang naik turun seperti roller coaster, tapi kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua. Ya Tuhan berkati pelayanan Ibu Debbie. Ya amin. Saudara, ya hidup ini memang tidak bisa kita prediksi. Di satu sisi
mendapatkan mujizat, cucunya lahir, tadinya kakinya terbalik, tapi tanpa operasi, tiba-tiba Tuhan membalikannya waktu bangun pagi. Tapi di satu sisi anak yang bungsu meninggal usia 23 tahun, bahkan tidak ada sakit apapun, sehat, baru selesai menjalani kontrol check up semua untuk masuk di Pertamina, tidak ada penyakit, tapi tiba-tiba meninggal. Ya, inilah kehidupan. Seringkali kita bukan hanya menerima yang baik, tetapi juga sesuatu yang menurut kita buruk, tapi belum tentu itu buruk di mata Tuhan, karena Tuhanlah yang lebih tahu. Ya, berbahagialah mereka yang meninggal di dalam Tuhan sejak hari-hari ini, karena mereka sudah beristirahat dari jerih lelah mereka. Namun kita yang masih hidup inilah kita yang harus ya menjalani hidup berjuang, bergumul. Dan saya berdoa biar apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari dalam hidup kita, kita tetap mau setia kepada Tuhan. Ya, kami semua turut berduka cita ibu buat kehilangan anaknya, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan. Terima kasih buat kesaksiannya ya, dan kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 juga. Sisa-sisa Israel akan kembali. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Sinear, ya, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Ya, kalau kita melihat saudara ya, apa yang firman Tuhan katakan di sini, bahwa setelah Tuhan menghukum mereka, ya bangsa Asyur, bangsa yang tidak takut Tuhan itu dipakai untuk menghukum, lalu Tuhan mengumpulkan sisa-sisa. Ya, kira-kira kapankah kelompok sisa-sisa umat Israel ini akan kembali ke negeri mereka? Nubuat dalam perjanjian lama kerap berlaku untuk masa depan yang dekat dan juga bahkan masa depan yang jauh. Yehuda akan segera dibuang ke Babel dan suatu kelompok sisa akan masuk kembali ke Yerusalem, yaitu pada tahun 538 sebelum Masehi. Melalui ketetapan Kores, ya kita tahu bersama, ya sekalipun demikian pada tahun-tahun yang akan datang juga umat Allah diserakkan ke seluruh dunia, dan lokasi-lokasi ini melambangkan 4 penjuru dunia yang dikenal saat itu, yakni Hamat di sebelah utara, Mesir di selatan, Asyur atau Babel di timur, dan pulau-pulau di laut di barat. Pada akhirnya umat Allah itu akan dikumpulkan kembali saat Kristus datang kembali yang kedua. Jadi nubuatan ini ada yang bersifat dekat, ada yang bersifat jauh. Ya, yang bersifat dekat pada waktu zaman Raja Kores, akhirnya bangsa Israel diizinkan pulang kembali dari Babel. Tapi pada waktu yang jauh, nubuatannya akan terjadi ketika Kristus menjelang kedatangan Tuhan. Suku-suku Israel yang terpencar, mereka akan dibawa pulang kembali ke bangsa mereka. Ya, dan Tuhan akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. 13, kecemburuan Efraim akan berlalu dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat ke atas lereng gunung Filistin, bersama-sama mereka akan menjara Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan juga Moab. Ya, Edom dan Moab ya, dan Amon itu adalah 3 negara yang berbatasan dengan Yehuda ya, bersama dengan ya Filistea. Bangsa-bangsa itulah yang bergembira ya dan merampas tanah Yehuda ketika Yehuda dikalahkan. Mereka yang bersuka cita merampas ya dan memporak-porandakan, yaitu Edom, Moab, dan Amon. Dan dikatakan oleh Tuhan bahwa mereka akan terbang ke barat ke atas lereng gunung Filistin, bersama-sama mereka akan menjara Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan juga Moab.
Tuhan akan membalikan keadaan. Israel akan menaklukkan Edom dan Moab. Ya, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Akan datang waktunya dikatakan bangsa-bangsa itu akan takluk ya kepada Israel. Ayat 15, Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Ya, maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Dan kita lihat di sini Yesaya sedang berbicara tentang suatu eksodus ya, yang baru atau kedua ketika Allah akan membawa umatnya yang terserak kembali ke Yehuda dan Mesias akan datang memerintah dunia. Tuhan akan mengeringkan Laut Merah supaya bangsa Israel bisa berjalan melewatinya dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Ya, Dia mengeringkan sungai Yordan supaya bangsa itu bisa menyeberang ke tanah itu dalam kitab Yosua. Allah akan sekali lagi menyediakan jalan pulang bagi umatnya. Ya, dan kita lihat saudara bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab itu terjadi ya, dan Tuhan menggenapinya. Kita lanjut sekarang Yesaya 12, nyanyian syukur atas keselamatan. Yesaya 12, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Walaupun Tuhan murka, tapi tidak selama-lamanya Dia murka. Ada waktunya Dia akan menghibur, ada waktunya Dia akan menjadi kota benteng kita. Mazmur kita, Ia telah menjadi keselamatanku. Ayat 3, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dan mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Ayat yang ke-8, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi, berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kuasa Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Ya, kita lihat dalam pasal ini merupakan kidung pujian, suatu gambaran jelas ya tentang sukacita umat ketika Yesus Kristus Sang Mesias itu datang. Bahkan sekarang pun kita perlu mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah bahwasannya Tuhan itu baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita mau renungkan firman ini dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini atas segala anugerah Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memimpin kami dan firman-Mu menuntun langkah kami. Biarlah murka-Mu surut atas kami karena kami bertobat dan merendahkan diri dan Tuhan mendengarkan doa kami. Ampuni setiap kami Tuhan, bawa kami dalam perkenanan Tuhan. Berdoa bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu, jemaat Mesbah Doa. Mereka sedang terbaring sakit, ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sedang bergumul dalam masalah keluarga, ada pemulihan yang terjadi. Bergumul masalah keuangan, terlilit hutang piutang, mencari pekerjaan. Tuhan yang memberi jalan yang keluar yang terbaik. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil asal kami bertobat. Mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu jemaat Mesbah Doa dimanapun berada dengan seluruh pergumulan mereka. Ketika kami datang pada Tuhan, Tuhan yang sanggup menjadi jawaban. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu, biarlah kami hanya berseru kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, lautan Tuhan tercurah di tengah keadaan yang ada ketidakpastian, ada demo-demo dan lain sebagainya. Tuhan menjagai bangsa ini diluputkan dari niat-niat jahat orang. Tuhan tutup bungkus bangsa Indonesia dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala pertikaian, kerusuhan. Tuhan perpecahan kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia boleh menjadi negara yang maju, perekonomiannya bertumbuh karena ada Tuhan di dalamnya. Beri roh takut akan Tuhan atas pemerintahan kami. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berperkara atas bangsa ini.
Kami berdoa biar terjadi hujan pertobatan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan di semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan tercurah, orang-orang bertobat berbalik kepada Tuhan sebelum Engkau datang kali yang kedua. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami, anak-anak kami, keluarga besar kami ke dalam tangan Tuhan, semuanya dalam perlindungan darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa, karena itu saudara mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.